Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Putriwan, Stambuk A221-18135. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai desain media pembelajaran yang saya buat. Media pembelajaran yang sekarang saya gunakan yaitu media audiovisual. Adapun materi yang saya bawakan yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sasaran yang saya tujukan lebih ke siswa SMP kelas 7. Adapun penyusunan materi media audiovisual membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama itu alatnya itu laptop, print, HP, gunting, aplikasi Wondershare Filmora 9, dan aplikasi Google Chrome. Adapun bahannya yaitu kertas HVS dan kertas karton. Baik, selanjutnya prosedur pembuatannya. Prosedur pembuatannya yang pertama yaitu kita harus menentukan materi apa yang akan kita bawakan. Yang kedua, menentukan media yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya yaitu mendownload gambar sebagai bahan yang digunakan sebagai pendukung media yang akan kita gunakan. Mendownload gambarnya menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, selanjutnya membuat desain font dan mengedit ukuran gambar sesuai dengan keinginan di aplikasi Microsoft Word 2010. Selanjutnya, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, memprint font dan gambar yang telah diedit. Setelah gambar yang tadi sudah diprint, lalu kita gunting dan hasilnya seperti ini salah satunya. Baik, selanjutnya meletakkan font dan gambar yang telah diedit tadi ke kertas karton secara bertahap sesuai dengan pokok bahasannya. Nah, kemudian mengambil gambar step by step sehingga gambar seolah-olah bergerak. Setelah itu, kita akan memulai proses editing video. Langkah pertama dalam proses editing video yaitu pertama membuka aplikasi Wondershare Filmora. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gambar yang telah kita download tadi dengan cara klik file, lalu import media. Kemudian apabila kita telah memasukkan dalam satu folder, maka kita akan mengklik folder. Namun apabila belum, klik media files. Nah, kemudian masuk ke tempat kita menyimpan gambar tadi. Misalnya gambar ini kita masukkan. Nah, lalu setelah gambarnya di sini telah ada, kita masukkan ke bawah ini, ke papan ini. Nah, dari yang kita lihat, papan ini merupakan papan gambar dan sedangkan yang di bawah ini untuk suara. Nah, kita masukkan dengan cara seperti ini. Mohon maaf, laptopnya biasa. Baik, selanjutnya kalau kita mau tambahkan lagi, ya maaf agak lalot ya. Selanjutnya kita akan memasukkan audio atau suara yang telah kita rekam menggunakan HP sesuai dengan materinya. Klik file, lalu sama seperti gambar tadi, import media file,
ya sementara guys. Lalu masuk ke folder yang tempat kita menyimpan rekaman tadi. Nah, ini folder rekaman dari media saya. Contohnya seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan. Nah, akan muncul di bawah sini. Lalu kita sesuaikan dengan gambar. Ini hanya sedikit karena ini sebagai contoh saja. Nah, kalau kita mau potong, laptopnya biasa ya guys. Nah, untuk menyesuaikan volumenya bisa begini. Untuk mau memotong audionya seperti ini. Misal kita sesuaikan dengan gambar audio. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya apabila sudah selesai yang telah kita edit tadi. Nah, ini dia contoh dari maaf guys, lalu Abiotik merupakan komponen yang tak hidup yang berpengaruh dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, dan termasuk abiotik. Nah, mungkin sekian. Lalu kita ekspor. Masih sementara guys. Nah, klik ekspor. Baik, karena mungkin agak lambat, jadi kita jelaskan saja. Setelah kita klik ekspor, lalu kita pilih folder yang akan kita folder yang akan kita tempati untuk menyimpan video kita. Kemudian memberi nama. Nah, ini misal kita mau kasih nama jadi desain media, lalu kita akan menyimpan di sini di Orictolagus. Lalu kita akan mengklik ekspor. Nah, klik ekspor guys. Nah, setelah itu akan terlihat seperti ini. Nah, kita tunggu sampai 100% dan videonya kita tunggu 100% videonya nanti telah selesai apabila 100%. Jadi sekian dari proses pembuatan video, proses editing video. Nah, alasan saya memilih media audio visual karena kita tahu bersama bahwa siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ketika memilih media audio, terkadang terdapat siswa yang tidak dapat memahami materi. Sebabnya karena harus berandai-andai. Nah, ketika
kita memberikan visual, maka siswa melihat gambaran nyata dari materi yang kita paparkan, sehingga lebih mudah memahami, siswa tersebut lebih mudah memahami materi yang kita bawakan. Nah, kelebihan dan kekurangan media audiovisual, yang pertama itu kelebihannya yaitu variasi penyampaian materi lebih menarik. Yang kedua, meningkatkan minat siswa. Yang ketiga, materi belajar lebih mudah dipahami siswa. Nah, kekurangan dari media audiovisual ini, tidak semua orang mampu menguasai penggunaan aplikasi Wondershare Filmora 9. Jadi agak sulit membuat video media audio visual. Sekian.